没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Tepat pada saat ini, Alloser juga merasakan datangnya aura suci yang sangat besar yang diarahkan padanya. Aura cahaya apa itu? Itu datang dari benteng eksorsis. Alloser sangat terkejut. Tidak menunggu lama, api yang sangat luar biasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, melepaskan gelombang energi spiritual yang keras. Di tangan kanan muncul sebuah pedang yang bertujuan untuk memotong musuh yang tiba-tiba datang. Dan ketika perisai jingga akan menyerang Alloser, itu tiba-tiba berhenti. Dan segera Alloser menemukan dengan terkejut aura yang sangat tajam meledak dari perisai lawannya. Kekuatan mental yang sangat kuat itu tidak ditunjukkan pada tubuhnya, melainkan langsung ke dalam jiwanya. Alloser merasa sangat pusing, karena kekuatan mental yang tajam itu telah membuat seluruh pikirannya kacau balau. Dan selanjutnya, perisai jingga bertabrakan dengan Alloser. Pada detik berikutnya, perisai jingga bertabrakan dengan pedang Alloser. Dengan tabrakan yang hebat ini, kedua belah pihak saling memukul mundur. Tetapi kondisi Alloser terlihat jauh lebih buruk. Alloser saat ini terluka. Kemudian api kembali meledak di bawahnya, menyebar tanpa henti keluar dari tubuhnya. Namun, untuk dapat menenangkan pikirannya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa di balik kesatria emas ini menunggangi Raja Bintang yang sangat megah. Dan kemudian, kesatria ini mulai bergerak. Perisai di tangannya melepaskan ledakan dengan kilau jingga dan menyerang ke arah Alloser. Melihat itu, Alloser membuka mulutnya, dan dari sana melepaskan titik hitam yang tajam. Tidak ada yang lebih ahli dalam menangkap peluang selain seorang asasin. Dan tempat ini tidak lain adalah markas dari kuil asasin. Sebagai kepala kuil asasin, bagaimana mungkin Sheng Yu tidak memahami situasi saat ini? Saat kesatria emas menarik perhatian Dewa Iblis Alloser, Sheng Yu benar-benar menyembunyikan dirinya sejak lama. Kerjasama antara seorang asasin dan seorang kesatria merupakan tradisi panjang dalam aliansi. Jadi, seketika Alloser bertabrakan dengan kesatria emas itu, Sheng Yu tidak tahu bagaimana keadaannya. Tetapi dia berpikir, kesatria ini pasti akan menciptakan kesempatan untuk serangan mendadak darinya. Serangan Sheng Yu sedikit lebih lambat daripada asasin iblis. Tetapi perbedaan kecepatan ini menghasilkan akibat yang mematikan. Dengan ledakan yang keras, Dewa Iblis Alloser mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Tepat di dadanya, luka yang cukup besar bisa dilihat. Benar, itu luka yang sangat fatal. Namun Sheng Yu tidak berencana untuk melepaskannya. Sementara itu, belati lainnya menusuk dengan keras ke belakang kepala Alloser. Kematian Alloser cukup menyedihkan. Dia benar-benar tidak menyangka serangan mendadak mereka akan berakhir dengan serangan balik. Bahkan tanpa memberinya waktu untuk meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblis. Pada saat serangan ledakan mencapai bagian belakang kepalanya, harapan terakhirnya untuk bertahan hidup telah menghilang. Terlepas dari kelihatannya, semua ini terjadi dalam sekejap. Dari serangan mendadak yang dilakukan oleh dua Dewa Iblis terhadap Chair hingga kematian Alloser, hanya beberapa kedipan mata yang telah berlalu. Ini juga pertama kalinya mereka bekerja sama, tetapi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik. Tetapi pada saat ini, ketika Sheng Yu disibukkan dengan Dewa Iblis Alloser, Dewa Iblis sebelumnya yang bersosok hitam saat ini sedang melawan kesatria emas. Setiap kali dia dipaksa mundur, cahaya jingga semakin bersinar dan perisai terus memblokir serangan yang masuk melalui obstruksi ilahi. Musuh tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan yang lebih besar, dan hanya bisa melihat tanpa daya di tempat Alloser dibunuh oleh Sheng Yu. Dari kejauhan dalam kem iblis, 7 pilar Dewa Iblis bersinar dalam kilauan. Tetapi di sisi benteng eksorsis, langit tiba-tiba tampak menjadi gelap. Niat membunuh yang kuat menyebar dari sosok hitam sebelumnya. Dan selanjutnya, sosok itu dengan cepat melarikan diri pergi dari medan perang. Medan perang ini lebih dekat dengan benteng eksorsis. Oleh karena itu, bantuan dari kuil asasin akan lebih cepat daripada Dewa Iblis yang akan datang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya bisa mengalami nasib yang sama seperti Alloser. Saat ini masih memegang perisai, kesatria emas itu menggeram pelan. Menahan serangan terus-menerus dari Dewa Iblis bukanlah sesuatu hal yang mudah. Jika dia tidak memiliki armor emas di tingkat epik, itu pasti keadaannya akan jauh lebih buruk. Setelah beberapa waktu berdiri di sana, kesatria emas dan Sheng Yu menatap pada pilar Dewa Iblis yang menyala pada kejauhan.
Trompet mundur telah dibunyikan, dan pasukan iblis yang menyerang segera mundur dengan cepat. Dari jauh, 7 pilar Dewa Iblis juga sudah tidak bersinar lagi. "Terima kasih saudaraku, rampasan perang ini seharusnya milikmu," ucap Sheng Yu sambil menyerahkan mayat Aloser kepada kesatria emas yang ada di sampingnya. Mendengar itu, kesatria emas menggelengkan kepalanya. "Salam senior, aku tidak bisa menerima ini. Perkenalkan, aku komandan kesatria sementara, dan juga disebut dengan kesatria emas ke-12. Benar, kesatria emas ini merupakan Long Hao Chen. Mendengar suara dari ucapan Long Hao Chen, Sheng Yu segera memasang ekspresi curiga. Suara ini cukup familiar, tetapi dia tidak bisa segera mengenalinya. Yang bisa dia simpulkan, kesatria emas ke-12 ini berusia cukup muda. Namun tidak peduli bagaimana Sheng Yu memikirkan ini, dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Long Hao Chen yang telah menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya sendiri. "Mari kita kembali ke dalam kota." Sheng Yu melambaikan tangannya dan terbang kembali menuju benteng eksorsis, dengan Long Hao Chen yang mengikutinya di belakang. Pertempuran kali ini tidak berakhir sebagai kemenangan bagi kuil assassin, tetapi dengan menyingkirkan Dewa Iblis telah meningkatkan semangat bagi para prajurit. Sheng Yu saat ini menghadap benteng eksorsis, mengangkat tinggi di atas kepalanya mayat Dewa Iblis Aloser. Segera gelombang pujian mengikuti dari benteng eksorsis. Melihat diam-diam keadaan benteng yang sudah dalam kerusakan yang sangat parah, Long Hao Chen saat ini merasakan hatinya sangat sakit. Sebagai pemicu perang suci ini, dia tidak diberi keluhan apapun dari aliansi. Namun siapa yang tahu berapa banyak tentara yang sudah mati dalam medan perang. "Aku berjanji, aku pasti akan menghancurkan iblis, dan tidak akan ada lagi perang di dunia ini." Long Hao Chen diam-diam bergumam di dalam hatinya. Sementara itu dia perlahan mulai melantunkan mantra. Di samping, Sheng Yu memandang Long Hao Chen dengan ekspresi yang kaget. Dia bisa merasakan dari kesatria emas ini mulai keluar fluktuasi esensi cahaya yang sangat padat. Dan kemurnian esensi cahaya ini mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sheng Yu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Kemudian berkata dengan suara yang rendah, "Saudara, jangan terlalu memaksakan diri." Tetapi Long Hao Chen tentu saja tidak bisa menanggapinya. Tetapi mantranya mulai menjadi lebih jelas. Titik cahaya kecil mulai mengelilingi tubuhnya, dan secara bertahap semua orang bisa merasakan dengan kaget bahwa bentuk bola cahaya mulai terbentuk di sekelilingnya. Pada jarak dekat dan jauh, itu muncul jenis bintik cahaya yang sama, berkumpul di sekitar area Long Hao Chen dan mulai berputar. Melihat itu, Sheng Yu mulai terbang ke area berlawanan dari benteng eksorsis. Karena kesatria ini datang untuk membantu, maka dia harus menjamin keselamatannya. Bagaimana jika iblis memilih untuk melancarkan serangan pada saat ini? Bukan hanya dia, tetapi tanpa perlu perintahnya, beberapa orang juga melakukan hal yang sama. Kemudian membentuk penghalang pelindung di langit untuk menjamin pertahanan Long Hao Chen saat dia melantunkan mantra. Pada saat ini, Long Hao Chen telah memasuki kondisi yang fantastis. Ketika mantranya baru saja dimulai, energi spiritual di tubuhnya segera menyebar. Sebagian besar energi spiritualnya telah habis selama pertempuran terakhir. Tetapi setelah titik cahaya kemasan mulai menyatu dengannya, dia menyadari energi spiritual di tubuhnya terus meningkat dengan tenang menumpuk di dalam dirinya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Long Hao Chen melafalkan suku kata terakhir dari mantranya. Dan dari tubuhnya pancaran cahaya 7 warna bersinar. Dia telah memulihkan dalam kondisi puncak, tetapi masih melayang di udara, matanya semakin berkilau tidak seperti sebelumnya. Saat ini langit benar-benar keemasan, dan sejauh mata memandang semuanya berwarna emas. Hujan cahaya yang samar mulai mengalir entah dari mana, turun dengan lembut secara perlahan. Di mana hujan ini turun, setiap orang dapat merasakan perasaan lembut yang sangat menyenangkan. Dan setiap tetes hujan akan berubah menjadi lingkaran cahaya yang sangat tipis. Melihat pemandangan ini, semua orang menatap Long Hao Chen. Perasaan gembira mereka berangsur-angsur berubah menjadi perasaan tenang. Kemudian mereka kembali terlihat bersemangat, dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Di mata banyak prajurit dengan peringkat lebih rendah, Long Hao Chen seperti dewa cahaya yang sedang turun, memberikan kehangatan dan menyapu semua rasa sakit dan kelelahan mereka. Perasaan dekat dengan pemujaan langsung muncul dalam diri mereka. Jangkauan hujan cahaya sangat besar, tidak hanya menutupi seluruh benteng eksorsis, tetapi bahkan juga dengan lokasi medan perang sebelumnya.
Tanpa ragu, mantra yang digunakan Long Hao Chen telah mencapai skala pada tingkat mantra terlarang. Dan bahkan Zheng Yu belum pernah melihat skala seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, ini merupakan mantra terlarang paling tenang yang pernah dilihat oleh Zheng Yu. Beberapa pendeta di langkah ke-9 bisa melepaskan mantra penyembuhan dalam skala besar dan pada tingkat mantra terlarang. Tetapi efek penyembuhannya akan jauh lebih langsung daripada Long Hao Chen. Namun itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Chen dalam hal kelembutan dan juga ruang lingkup. Selain itu, mantra terlarang dari Long Hao Chen tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan hujan seperti itu. Saat ini, Zheng Yu memiliki reaksi yang dalam. Bermandikan hujan suci, tidak hanya tubuhnya mendapat manfaat, tetapi juga dengan jiwanya. Semua perasaan negatif menghilang dan luka di tubuh semua orang dengan perlahan sembuh. Dan secara bertahap, beberapa tentara mulai berlutut di depan Long Hao Chen. Dan pemandangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh benteng eksorsis. Saat ini, Chai seperti yang lainnya, berdiri di kota dan mengawasi kesatria emas dari kejauhan. Tentu saja dia tidak mau berlutut, tetapi matanya sudah lembab dan air mata terus mengalir dari seluruh wajahnya. Bermandikan hujan cahaya ini, semua luka sebelumnya pulih secara bertahap dan perasaan tertekan di hatinya menghilang tanpa suara. Jika hanya satu orang yang dapat mengetahui identitas kesatria emas ini, tanpa diragukan lagi itu adalah dia. Dia tidak mengenalinya dari auranya, tetapi mengenali perisai yang mereka peroleh dari perjalanan mereka di wilayah rawa hitam. Perisai siput matahari dan bulan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenalinya? Hao Chen, kamu benar-benar datang. Chai menggumamkan ini di dalam hatinya. Ingatan yang terkubur jauh di dalam dirinya akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Segel yang telah menekan ingatannya begitu lama sepertinya akhirnya mulai mengendur dengan kuat. Hujan cahaya ini berlangsung tidak kurang dari setengah jam. Dan ketika warna emas secara bertahap menghilang dari langit, matahari yang sangat hangat mulai terlihat. Saat ini, sosok Zheng Yu berbinar dan dengan cepat bergabung dengan sisi Long Hao Chen. Tetapi dia menemukan dengan takjub bahwa bahkan setelah menggunakan mantra terlarang yang begitu kuat, aura cahaya suci yang menyebar dari tubuh Long Hao Chen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selain Zheng Yu, para ahli dari kuil assassin yang telah melindungi Long Hao Chen kembali ke kota satu demi satu. Di dalam kota, Zheng Lingxin telah lama memerintahkan para prajurit untuk meninggalkan ruang terbuka bagi Long Hao Chen. Dan ketika dia mendarat di kota, para ahli teratas dari kuil assassin semuanya secara refleks mengelilinginya. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen melompat dari punggung Raja Bintang. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya, termasuk energi yang disimpan di dalam armor emas, semuanya sudah habis. Tetapi luar biasanya dia tidak dalam kondisi yang lemah. Dia seperti orang biasa dengan hanya kapasitas mental yang diperkuat. Saat ini, sebanyak 11 ahli dari kuil assassin berada di sekitar Long Hao Chen. Itu termasuk dengan Zheng Yu. Sama seperti kesatria ilahi dari kuil kesatria, 11 ahli dari kuil assassin ini memiliki tingkat heroik setelah mencapai langkah ke-9. Mereka merupakan inti sebenarnya dari kekuatan kuil assassin. Salam senior, karena beberapa alasan khusus aku tidak bisa mengungkapkan namaku. Long Hao Chen memberi hormat kesatria kepada 11 orang ini. Setelah membalas hormat, Zheng Yu kemudian memberikan jawaban yang tulus. Selamat datang komandan kesatria. Kuil assassin kami tidak akan pernah melupakan semua yang kamu lakukan untuk benteng eksorsis. Semoga hubungan antara kuil kita akan bertahan selamanya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kuil assassin kita akan bersedia untuk memenuhinya. Mendengar itu, Long Hao Chen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Tetapi dia tidak dapat menolak, hanya memberi hormat kesatria lain kepadanya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seorang datang dari kerumunan. Orang ini segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Chen, memberinya pelukan yang dalam. Melihatnya, raut wajah dari semua orang saat ini menjadi terkejut. Termasuk bahkan Zheng Yu, dia benar-benar terkejut. Tetapi dia kemudian memiliki tampilan yang aneh. Dia akhirnya menyadari identitas kesatria emas yang ada di depannya. Benar, orang yang telah memeluk Long Hao Chen tidak lain itu adalah Chai. Zheng Yu sangat memahami Chai dengan baik. Selain kepada Long Hao Chen, siapa lagi yang bisa merebut hatinya? Tetapi setelah menyadari identitas dari Long Hao Chen, keterkejutan Zheng Yu menjadi lebih kuat. Selama 1,5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya dalam mengajar Chai. Dan sekarang sudah mencapai tingkat ke-6 dari langkah ke-7.
Di matanya, kecepatan ini sudah memberinya banyak kebanggaan. Tetapi dalam kenyataannya, ketika orang ini muncul kembali, dia ternyata sudah menjadi kesatria di langkah ke-8. Selain itu, dia juga memperoleh armor emas dari tingkat epic. Mungkinkah anak kecil ini sudah melampaui langkah ke-9? Ini merupakan keraguan terbesar dari Sheng Yu. Tentu saja yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Mereka jelas semua tahu tentang identitas Chai-Er, seorang putri suci samsara. Tetapi saat ini dia benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukan kesatria emas ini. Karena pihak lain telah memberikan bantuan yang sangat besar bagi kuil assassin, mereka tidak bisa untuk menghentikan Chai-Er. Saat ini, Long Hao Chen tidak menghalangi sensasi pelukan lembut Chai-Er. Chai-Er, dengan lembut Long Hao Chen memanggil namanya. Emosinya menjadi sangat tidak stabil sehingga kilatan jingga di armornya mulai bergelombang secara tidak teratur. Setelah beberapa saat, Sheng Yu mulai berkata, "Komandan Kesatria, kamu baru saja menggunakan mantra terlarang. Mungkin sekarang kamu harus beristirahat dalam kuil assassin kami." Sebenarnya orang yang paling terkejut melihat pemandangan ini itu berada di lapisan kedua. Benar, itu adalah Sheng Lingxin, ayah dari Chai-Er. Melihat putrinya bergegas ke dalam pelukan pria, dia hampir jatuh pingsan. Dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Hao Chen. Di dalam hatinya, Long Hao Chen sudah menjadi menantunya. Tetapi dia secara tidak sadar percaya bahwa seorang kesatria emas setidaknya akan berusia sekitar 50 tahun. Apa yang salah dengan Chai-Er? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pahlawan? Namun, sebagai kepala militer benteng Exorcist, apalagi yang bisa dia lakukan selain menatap pemandangan tersebut? Apakah Chai-Er dan Long Hao Chen berpisah setelah mendengar peringatan dari Sheng Yu? Saat ini, Sheng Yu dan para assassin heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dari apa yang terjadi selanjutnya. Mereka semua melihat tubuh Chai-Er menghilang. Itu merupakan kemampuan untuk membuat tubuh menghilang. Tetapi saat ini digunakan untuk memajukan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Tubuh Chai-Er sepertinya telah memudar, tetapi sensasi sentuhan itu masih ada. Long Hao Chen benar-benar tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya. Di bawah pengawalan para assassin heroik dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit, Long Hao Chen menunggangi Raja Bintang untuk menuju ke dalam kota Exorcist.